Halo, jumpa lagi dengan saya Erva Mawadati di video pembelajaran matematika. Di video kali ini saya akan membahas tentang kombinasi. Apa itu kombinasi? Simak videonya ya. Setelah kalian mempelajari tentang permutasi, hari ini kita akan belajar mengenai kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi dari sekumpulan unsur adalah penyusunan unsur-unsur itu dengan tidak memperhatikan urutannya. Jadi bedanya dengan permutasi adalah kalau permutasi itu urutannya diperhatikan ya. Jadi misalkan ada susunan huruf AB, itu kalau permutasi AB dengan BA itu dihitung satu-satu ya. Kemudian AC dengan CA itu juga dihitung. Jadi ini ada 4. Tetapi kalau kombinasi itu antara AB dan BA itu dihitung 1. Jadi dianggap sama. Ini 1. Kemudian AC dengan CA juga dianggap sama. Berarti ini kita hitung 1 ya. Jadi kalau permutasi AB dihitung sendiri, BA dihitung sendiri ya. Tapi kalau kombinasi AB dengan BA itu sama saja, jadi dihitung 1 ya. Nah, kombinasi dari N unsur berbeda dengan setiap pengambilan R unsur, R lebih kecil sama dengan N adalah pilihan yang terdiri dari N unsur yang berbeda yang diambil dari N unsur itu tanpa memperhatikan urutannya. Jadi sekali lagi tanpa memperhatikan urutannya ya. Banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dinyatakan dengan notasi ini. Jadi lambangnya kalau permutasi itu kan N P R ya, permutasi R dari N. Tetapi kalau kombinasi lambangnya ini ya, NCR. Jadi permutasi R dari N. Bedanya di lambangnya ya. Nah, ada buku yang menulis seperti ini ya, NCR. Ada juga yang menulis C kemudian NR ini ya. Atau ada juga yang menulis ini ya, tidak masalah. Yang jelas R-nya lebih kecil sama dengan N. Nah, ini rumusnya. NCR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Nah, bedanya dengan permutasi apa ya? Nah, ini ya, bedanya dengan kombinasi adalah kombinasi dengan permutasi rumusnya juga ya. Kemarin kalau permutasi NPR itu dirumuskan N faktorial per N min R faktorial. Nah, kalau kombinasi di sebelahnya ini ya, NCR, kalau kombinasi itu N faktorial per N min R faktorial terus dikali R lagi ya. Jadi bedanya ini, kalau kombinasi itu dikali R faktorial lagi. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Contoh nomor 1, tentukan nilai dari yang A4C2 ya, 4C2. Maka N-nya 4, R-nya 2. Nih ya, 1A. Ini 4C2, maka akan sama dengan 4 faktorial per 4 min 2 faktorial ini ya, terus kali R lagi 2 faktorial. Jadi hasilnya 4 faktorial per 4 min 2 itu 2 faktorial kali 2 faktorial itu 2 kali 1. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1 ya. Ini saya coret sehingga hasilnya 2 kali 3 6. Nah, contoh soal berikutnya yang B, 8C2. 8C2 berarti 8 faktorial per 8 min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial kali 2 kali 1.
sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 2 kali 1. 6 faktorial dicoret, 8 dengan 2 4, terus 4 kali 7 28. Berikutnya contoh soal yang C, 8C6. 8C6 sama dengan 8 faktorial per 8 min 6 faktorial kali 6 faktorial. 8 kali 7 kali 6 faktorial per ini 2 faktorial kali 6 faktorial ya. Ini coret, ini coret. Nah, kemudian ini 2 faktorial itu kan 2 kali 1 ya, 8 kali 7 per 2 kali 1. 8 dengan 2 4, 4 kali 7 28. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Nah, contoh nomor 2, tentukan nilai N dari N plus 1 C3 sama dengan 35. Pada prinsipnya caranya sama ya. Berarti N plus 1 C3 akan sama dengan ini N plus 1 faktorial per N plus 1 min 3 faktorial. Kemudian jangan lupa kalikan 3 lagi ya, karena N plus 1 ini sebagai N, 3 ini sebagai R ya, sama dengan 35. Nah, kemudian ini N plus 1 faktorial per N plus 1 min 3, berarti N min 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 35. Nah, kemudian yang atas kita jabarkan sampai ketemu N min 2, berarti N plus 1 faktor N plus 1 kali N plus 1 min 1 kali N plus 1 min 2 kali N plus 1 min 3. Nah, kita berhenti di N plus 1 min 3 karena hasilnya N min 2, karena bawahnya ada N min 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 35. Kemudian N plus 1 kali N plus 1 min 1 N, kemudian N plus 1 min 2 itu hasilnya N min 1, kemudian N plus 1 min 3 itu hasilnya N min 2 faktorial per N min 2 faktorial kali 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 35. Nah, berikutnya ini kita coret, ini kita coret. Yang ini N plus 1 kali N ya, N plus 1 kali N kali N min 1. Nah, ini sama dengan 3 kali 2 kali 1 itu kan 6 ya, 6 sama dengan 35. Nah, berikutnya N plus 1 kali N kali N min 1, ini kita kalikan ya, 6 kali 3 hasilnya 210. Nah, kemudian kita cari bilangan faktorial dari 210 ya. N plus 1 kali N kali N min 1 sama dengan, karena ini N nya ada 3, kita cari 3 bilangan faktorial yang hasilnya 210, yaitu 7 kali 6 kali 5. Kemudian ini N plus 1 kita sama dengankan 7, N plus 1 sama dengan 7, maka N nya 7 min 1 6. Kemudian N ini kita sama dengankan 6 ya, N sama dengan 6. Yang ini N min 1 kita sama dengankan dengan 5.
ya, berturut-turut. Jadi n-nya 5 plus 1 6. Oke, berarti nilai n adalah 6 ya. Jika dimasukkan ke soal pasti hasilnya 35. Coba kita cek ya. Kita cek n-nya 6. Di sini 6 tambah 1 berarti 7. C3, apakah hasilnya 35? Kita hitung saja. 7 faktorial per 7 min 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial, itu 3 kali 2 kali 1. Ini kita coret. 6 dengan 3 kita coret di sini 2 dengan 2 coret habis. Jadi tinggal 7 kali 5 35. Ternyata benar, hasilnya adalah 35. Contoh berikutnya adalah menentukan n dari nc3 sama dengan n plus 1 c3. Nah, sebelah kiri kita jabarkan dulu. N faktorial per n min 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan, sekarang yang sebelah kanan, n plus 1 faktorial per n plus 1 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Sebelah kiri kita jabarkan n kali n min 1 kali n min 2 kali n min 3 faktorial per n min 3 per n min 3 faktorial kali 3 faktorial. Sekarang yang sebelah kanan, n plus 1 faktorial per ini n min 2 faktorial, ini ya, n plus 1 min 3 itu n min 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, sebelah kiri sudah ada yang bisa dicoret, ini coret, ini coret ya. Kemudian yang sebelah kiri tinggal n kali n min 1 kali n min 2 per 3 faktorial. Yang sebelah kanan kita jabarkan n plus 1 kali n plus 1 min 1 kali n plus 1 min 2 kali n plus 1 min 3. Kita berhenti di n plus 1 min 3 karena hasilnya n min 2, biar kita coret dengan bawahnya. Kemudian per n min 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, yang kiri kita biarin dulu, n kali n min 1 kali n min 2 per 3 faktorial. Yang kanan n plus 1 kali, ini n plus 1 min 1 hasilnya n, kali n plus 1 min 2 itu hasilnya n min 1, n plus 1 min 3 itu hasilnya n min 2 faktorial per n min 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini dengan ini bisa dicoret. Nah, kemudian kanan kiri ini juga bisa dicoret ya, asal sama. N min 1 dengan n min 1, n dengan n, kemudian 3 faktorial dengan 3 faktorial, sehingga tinggal n min 2 sama dengan n plus 1. Nah, ini kalau kurungnya kita hapus kan tidak apa-apa ya. Hasilnya adalah n min 2 sama dengan n plus 1. Kalau kita pindah ruas ternyata n nya habis ya. Ini tinggal min 2 jadi 2, ini plus 1.
0 sama dengan 3. Nah, di sini ternyata n-nya habis, berarti tidak ada n yang memenuhi untuk soal ini ya. Kecuali kalau di sini n-nya ketemu, berarti n-nya ada untuk dimasukkan ke soal ini. Berarti untuk soal ini n-nya tidak ada yang memenuhi. Nah, berikutnya untuk soal nomor 2 dan 3 ini adalah soal cerita. Nah, di sini kalian perhatikan soal ceritanya itu soal cerita yang mana yang bisa diselesaikan dengan permutasi, dan soal cerita yang bagaimana yang bisa diselesaikan dengan permutasi. Nah, prinsipnya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kombinasi ya tidak memperhatikan urutannya, tapi kalau permutasi itu urutannya diperhatikan. Jadi kalau kombinasi itu AB dianggap sama dengan BA, tapi kalau permutasi AB dihitung sendiri, BA dihitung sendiri. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, Dani membeli 12 ekor ayam dan 3 ekor itik. Jika ada 15 ekor ayam dan 7 ekor itik, berapa banyak Dani dapat memilih ayam dan itik? Nah, kira-kira ini peristiwa yang memperhatikan urutannya apa tidak ya? Nah, kita logika saja. Kalau kita membeli ayam ya, di sini ayamnya yang tersedia itu ada 15 ekor ayam, tapi Dani akan membelinya hanya 12. Nah, berarti kita akan memilih 12 ayam dari 15 ayam yang ada. Nah, untuk memilih 12 ekor ayam ini kan kita tidak ada aturannya harus memilih ayam yang satu dulu baru ayam yang 2 lanjut ayam ketiga, kan tidak ya. Misalkan aja ayamnya berwarna-warni, misalkan ada ayam merah, ayam putih. Di sini tidak ada ketentuannya ayam merah dulu dan ayam putih. Kita mau milih ayam putih dulu baru merah atau merah dulu baru putih, itu tidak ada ketentuannya ya. Jadi terserah mau merah baru putih atau putih dulu baru merah, terserah. Nah, dengan logika seperti itu berarti ini merupakan peristiwa kombinasi ya. Maka dari itu soal nomor 2 ini bisa kita selesaikan dengan kombinasi ya. Nah, kombinasinya bagaimana? Nomor 2, N itu kan yang tersedia. Yang tersedia untuk ayam itu ada 15 ya. Kemudian untuk itik itu ada 7 ya. Nah, ini kemudian yang pertama kombinasinya kita memilih atau R-nya itu kita untuk ayam 12 ya. Kemudian untuk itik R-nya itu ada 7, R-nya itu ada 3 ya. Nah, jadi kombinasinya kita memilih 12 ayam dari 15 ayam. Kemudian yang ini kombinasinya kita memilih 3 itik dari 7 itik ya. Nah, di sini ada tips juga, kalau ini menggunakan dan ini pasti dikali, tapi kalau menggunakan atau itu di sininya ditambah ya, karena ini soalnya dan maka dikali ya. Nah, kita hitung satu persatu di sini ya. 15C12 berarti 15 faktorial per 15 min 12 faktorial kali 12 faktorial ya. Kali sekarang yang ini 7 faktorial per 7 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian 15 faktorial per 3 faktorial kali 12 faktorial. Ini 15 kurangi 12 ya. Kali 7 faktorial per 7 kurangi 3 4 faktorial kali 3 faktorial.
Kemudian kita hitung 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial per yang 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 kali 12 faktorial kali yang ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini 12 faktorial dengan 12 faktorial kita coret. Kemudian 14 dengan 2 kita coret, jadi ini 7 ya. 15 dengan 3 kita coret, ini 5. Kemudian yang ini 4 faktorial dengan 4 faktorial. Kemudian 3 kali 2 6 dengan 6 juga dicoret. Sehingga tinggal 5 kali 7 kali 7 kali 5 ya. Nanti hasilnya adalah 1225. Jadi nanti banyaknya cara Dani untuk memilih ayam dan itik itu kombinasinya ada 1225. Baik, untuk soal yang berikutnya, soal nomor 3 ya. Siswa kelas 12 IPA berjumlah 14 orang, terdiri dari 12 wanita dan 2 pria ya. Jadi diketahui di sini ada 12 wanita, kemudian 2 pria ya. Totalnya ada 14 orang. Nah, kemudian dari 14 orang ini ya, dari siswa tersebut akan dipilih 4 orang untuk mengikuti olimpiade. Jadi dari 14 siswa ini akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti olimpiade. Nah, tentukan berapa cara memilih 4 orang tersebut. Nah, jadi ada berapa banyak cara untuk memilih orang tersebut ya. Yang pertama, semua orang mempunyai hak yang sama ya. Yang pertama, semua orang mempunyai hak yang sama. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, misalkan ini hak yang sama tuh tidak ada ketentuannya, yang wanita berapa, yang pria berapa ya. Jadi pertama kita berpikir dulu, ini soalnya itu kombinasi apa permutasi ya. Jadi misalkan ada 14 orang mau memilih 4 ya. Misalkan namanya kan ada Floren, ada Angie, ada Rian, ada Dani, ada Vanessa, ada Marsha, Helen, Jovita, Christina ya. Yang jelas 14 orang misalkan. Nah, kita mau memilih 4 itu kan tidak ada ketentuannya yang dipilih, misalkan harus Vanessa dulu, terus baru Christina, baru Jovita, kemudian Helen. Kan tidak ada ketentuannya ini. Mau kita milih Vanessa, Christina, Jovita, Helen, atau kita pilih dulu Christina, baru Vanessa, baru Helen, baru Jovita. Kan tidak ada ketentuannya. Maka peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang menggunakan kombinasi ya, karena tidak ditentukan urutannya atau ketentuannya tidak ada ya. Nah, maka karena yang A ini mempunyai hak sama antara pria dan wanita, di sini tidak ada ketentuan prianya berapa, wanitanya berapa, maka caranya kita memilih 4 siswa dari total siswa 14. Nah, maka tinggal kita hitung 14 faktorial per 14 min 4 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 14 faktorial per 10 faktorial kali 4 faktorial ya, sama dengan 14, 13, 12, 10 faktorial per 10 faktorial kali 4, 3, 2, 1. Nah, ini coret, kemudian 14 dengan 4, ini 7, ini
2. Kemudian ini 12 dengan 2 ini 6 ya. Dan 6 dengan ini habis. Berarti tinggal 7 kali 13 sama dengan 91 ya. Jadi kalau kita jabarkan nanti kombinasinya itu ada 91 kelompok ya. Tuh misalkan kelompok 1 Vanessa, Helen, Jovita, Christina. Kelompok 2 Helen, Jovita, Christina, Vanessa. Nah itu ya, pokoknya tidak ada ketentuannya, nanti dijabarkan. Oke. Berikutnya untuk jawab soal yang B. Di sini ada ketentuannya, yaitu peserta olimpiade tersebut terdiri dari 2 pria dan 2 wanita ya. Jadi yang B ini ada ketentuannya, harus 4 orang siswa tersebut harus 2 siswa pria ya, 2 pria, 2 wanita. Nah berarti kombinasinya kita milih 2 pria dari pria yang ada di kelas itu ya. Nah prianya kebetulan ada 2, berarti kita milih 2 dari 2 ya. Kemudian kali kombinasi milih 2 orang wanita dari banyaknya wanita, ada 12 ya. Maka ini 2 faktorial per 2 min 2 faktorial kali 2 faktorial kali 12 faktorial per 12 min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 2 faktorial per 0 faktorial kali 2 faktorial kali 12 faktorial per 10 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kemudian hasilnya ini habis 0 faktorial itu 1, jadi yang ini hasilnya 1. Kemudian yang ini 12 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial kali 2 kali 1. Ini coret, ini hasilnya 6. Jadi hasilnya ada 66 ya. Jadi banyaknya cara atau kelompok yang terbentuk ada 66 ya. Berikutnya untuk soal yang C, ketentuannya peserta olimpiade tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari 1 pria. Jadi kalau sekurang-kurangnya terdiri dari 1 pria ya, berarti minimal prianya 1. Nah berarti kemungkinannya kalau prianya 1 berarti 1 pria, wanitanya berapa? 3 ya, 3 wanita. Kan kita milih 4, tapi minimal prianya tuh 1. Nah berarti kalau minimal prianya 1, prianya 2 juga boleh. Berarti kalau prianya 2, wanitanya ada 2, karena yang dipilih kan 4 orang ya. Terus kalau prianya 3, maka wanitanya 1. Nah apakah keempat-empatnya boleh pria? Boleh, tapi di sini prianya kan hanya ada 2 ya. Nah berarti di sini prianya hanya ada 2. Oke, berarti ya udah berhenti di sini. Berarti kemungkinannya hanya ini ya. Maka di sini kombinasinya kita milih 1 pria dari 2 pria yang diketahui, kemudian kita milih 3 wanita dari 12 wanita yang diketahui. Kemudian di sini kita milih 2 pria dari 2 pria yang diketahui. Kemudian yang di sini milih 2 wanita dari 12 wanita yang diketahui. Kemudian masing-masing kita hitung. Yang ini 2 faktorial per 2 min 1 faktorial kali 1 faktorial kali 12 faktorial per 12 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Yang ini 2 faktorial per 2 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang ini 12 faktorial per 12 min 2 faktorial kali 2 faktorial
Saya lanjutkan di sini. Nah, berarti 2 faktorial per yang ini 2 min 1, berarti 1 faktorial kali yang ini 12 faktorial per 12 min 3, berarti 9 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kemudian sama dengan ini 2. Nah, ini 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial ya. Ini per 1, ini yang bawah 9 faktorial kali 3 kali 2 kali 1, berarti 9 coret dengan 9, kemudian 10 saya coret dengan 2, ini 5 ya. 12 dengan 3 ini 4, jadi tinggal 2 kali 4 kali 11 kali 5 sama dengan 440. Nah, ini yang 1 pria 3 wanita. Nah, berikutnya yang ini 2 pria 3 wanita ya. Saya melanjutkan yang ini ya. Jadi 2 faktorial per ini 2 min 2 0, terus kali 2 faktorial kali yang ini 12 faktorial per 12 kurangi 2, itu adalah 10 faktorial kali 2 faktorial. Ini coret, berarti ini 0 faktorial kan 1, berarti ini tinggal 1 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial kali 2 kali 1. Ini kita coret, ini kita coret, ini 6, berarti yang ini hasilnya 66. Jadi banyaknya pemilihan ya. Ini tadi yang minimal 1 pria adalah 440 ditambah 66 sama dengan 506. Jadi pertama ini ya, antara 1 pria 3 wanita, berarti kan 1 pria dan 3 wanita, berarti kita kali. Kemudian 2 pria 2 wanita, berarti kan 2 pria dan 2 wanita, maka kita kali. Nanti kalau kita sudah cari satu persatu, yang ini 440, yang ini 66, maka hasil akhirnya tinggal dijumlah, yaitu 506. Baik, demikian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu video berikutnya ya.